Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang demokrasi liberal di Indonesia pada tahun 1950 sampai 1959. Nama anggota kelompok kami yaitu Alvareno Faral Mustafa absen 5, Diah Kusuma Ningsihati absen 13, Maimaya Nurindriana absen 20, Miftakul Mubin absen 22, dan Rohman Ahmad Fahrezi absen 31. Selanjutnya, apa yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian demokrasi liberal terlebih dahulu. Demokrasi liberal adalah suatu sistem pemerintahan di mana kebebasan individu dijunjung tinggi dan diakomodasi melalui sistem politik yang menjamin hak-hak dasar warga negara, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, dan kebebasan pers. Sistem ini menerapkan prinsip rule of law, hukum sebagai landasan tertinggi, dan pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Kemudian, dalam praktiknya, demokrasi liberal biasanya menggunakan sistem parlementer atau presidensial, di mana partai-partai politik bebas untuk bersaing dalam pemilihan umum. Pemerintah yang terbentuk, terutama dalam sistem parlementer, bertanggung jawab kepada parlemen yang dipilih oleh rakyat. Kebijakan pemerintah harus mendapat persetujuan parlemen, sehingga parlemen memegang peran penting dalam mengontrol pemerintahan. Selanjutnya, kita akan membahas ciri-ciri demokrasi liberal. Di antaranya yaitu adanya banyak partai politik atau multipartai, pemilu yang bebas dan adil untuk memilih wakil-wakil rakyat. Kemudian, hak asasi manusia dijamin, termasuk kebebasan berpendapat, berkumpul, dan juga beragama. Kemudian, pemisahan kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab kepada rakyat. Dapat kita ketahui, di Indonesia, masa demokrasi liberal berlangsung dari tahun 1950 hingga 1959. Pada periode ini, Indonesia menerapkan sistem parlementer, di mana Perdana Menteri menjadi kepala pemerintahan, sementara Presiden menjadi kepala negara. Namun, periode ini ditandai dengan ketidakstabilan politik akibat seringnya pergantian kabinet dan rivalitas antar partai politik. Latar belakang. Era demokrasi liberal Indonesia berlangsung pada tahun 1950 hingga tahun 1959. Dan latar belakang sejarahnya erat kaitannya dengan proses kemerdekaan dan pengakuan kedaulatan oleh Belanda serta upaya membangun sistem pemerintahan yang demokratis pada awal berdirinya Indonesia. 1. Pengakuan kedaulatan dan KMB atau Konferensi Meja Bundar. Setelah perjuangan kemerdekaan yang panjang, Indonesia mendapat pengakuan kedaulatannya dari Belanda melalui Konferensi Meja Bundar pada bulan Desember. Hasil KMB memutuskan Indonesia menjadi negara berbentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS yang terdiri dari berbagai provinsi. Bentuk federal ini dianggap tidak pantas oleh banyak orang Indonesia, sehingga pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Perubahan sistem kabinet parlementer. Setelah Indonesia kembali ke negara kesatuan, digunakan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. UUDS 1950 mengamanatkan diberlakukannya sistem pemerintahan parlementer di Indonesia. Dalam sistem ini, Presiden menjabat sebagai kepala negara dan Perdana Menteri memimpin pemerintahan dan bertanggung jawab pada parlemen. Dalam sistem kabinet parlementer ini, kekuasaan eksekutif atau Perdana Menteri dan kabinet bergantung pada dukungan parlemen. Sehingga jika kabinet kehilangan kepercayaan, maka kabinet bisa runtuh. 3. Harapan akan demokrasi yang lebih terbuka. Setelah bertahun-tahun berjuang melawan kolonialisme dan masa revolusi,
Masyarakat Indonesia menginginkan kebebasan dan demokrasi yang lebih terbuka. Demokrasi liberal hendaknya memberikan kebebasan kepada partai politik untuk berkembang dan kebebasan bagi masyarakat untuk menyatakan pendapatnya. Hal ini juga disebabkan oleh semangat untuk membangun tatanan politik yang menghormati hak asasi manusia dan keinginan untuk membangun negara yang lebih modern dan demokratis. Kronologi demokrasi liberal. 1. Kabinet yang tidak stabil. Karena banyaknya partai politik dan perbedaan ideologi, kabinet seringkali jatuh sebelum masa jabatannya selesai. Selama periode ini, Indonesia mengalami pergantian kabinet sebanyak 7 kali. 2. Masalah ekonomi dan sosial. Inflasi tinggi, ketidakstabilan ekonomi, dan ketidakpuasan di daerah-daerah yang memicu pemberontakan seperti PRRI dan Permesta. 7. Kabinet pada demokrasi liberal. 1. Kabinet Natsir pada 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Perdana Menteri Muhammad Nasir. Kabinet ini jatuh karena masalah terkait kebijakan otonomi daerah dan ketidakpuasan dari berbagai partai di parlemen. 2. Kabinet Sukiman Suwirjo. Perdana Menteri Sukiman Wirjo Sadjojo jatuh karena perjanjian pertahanan dan kontroversial dengan Amerika Serikat yang dianggap melanggar prinsip non-blok Indonesia. 3. Kabinet Wilopo. Perdana Menteri Wilopo mengalami jatuh karena konflik agraria di Tanjung Morawa, Sumatera Utara yang memicu mosi tidak percaya di parlemen. 4. Kabinet Ali Sastro Amidjojo pada 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Perdana Menteri Ali Sastro Amidjojo. Kabinet ini jatuh karena mosi tidak percaya setelah tidak mampu menangani berbagai masalah ekonomi, terutama inflasi dan konflik dengan partai-partai lainnya. 5. Kabinet Burhanuddin Harahap pada 12 Agustus 1955 sampai 24 Maret 1956. Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Kabinet ini dikenal sukses menyelenggarakan pemilu 1955, tetapi jatuh setelah konflik antara parlemen dan pemerintah mengenai penarian tentara Belanda dari Irian Barat. 6. Kabinet Ali Sastro Amidjojo II. Pada 24 Maret 1956 sampai 9 April 1957. Perdana Menteri Ali Sastro Amidjojo, kabinet ini menghadapi masalah pemberontakan daerah seperti PRRI dan Permesta, serta ketidakstabilan ekonomi yang menyebabkan jatuhnya kabinet. 7. Kabinet Juanda pada 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Perdana Menteri Juanda Kartawijaya. Kabinet ini dikenal sebagai kabinet karya dan bersifat lebih non-partisan. Kabinet Juanda menjadi kabinet terakhir pada masa demokrasi liberal sebelum dekret Presiden 5 Juli 1959 mengakhiri periode ini. Tujuan terbentuknya demokrasi liberal. Nah, tujuan utama demokrasi liberal adalah menciptakan sistem pemerintahan yang menjamin kebebasan individu dan perlindungan hak-hak asasi manusia dengan beberapa tujuan spesifik yaitu sebagai berikut. 1. Melindungi hak asasi manusia. Demokrasi liberal bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar seperti kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan beragama, dan hak atas keadilan di depan hukum untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kebebasan yang sama. 2. Menjaga kebebasan individu. Sistem ini ingin menciptakan lingkungan di mana individu memiliki kebebasan untuk membuat keputusan terkait kehidupan pribadi dan ekonomi mereka tanpa campur tangan yang berlebihan dari pemerintah. 3. Menciptakan stabilitas politik dan keadilan. Tujuan lain dari demokrasi liberal adalah menciptakan sistem politik yang stabil, di mana peraturan hukum dijunjung tinggi, keputusan diambil berdasarkan konsensus, dan konflik diselesaikan secara damai dan adil. 4. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Demokrasi liberal seringkali dikaitkan dengan kebijakan ekonomi pasar bebas yang bertujuan untuk mendorong inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat melalui kompetisi dan perdagangan yang adil. Dampak positif dari demokrasi liberal memiliki beberapa dampak positif, di antaranya pelindungan hak asasi manusia. Demokrasi liberal menghasilkan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak individu.
seperti kebebasan berbicara dan hak privasi. Peningkatan stabilitas politik. Demokrasi liberal dapat meningkatkan stabilitas politik, pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Demokrasi liberal dapat meningkatkan pengelolaan sumber daya, indikator kesehatan yang lebih baik. Demokrasi liberal dapat meningkatkan indikator kesehatan seperti harapan hidup dan angka kematian bayi, mengutamakan hak rakyat. Demokrasi liberal juga mengutamakan hak rakyat, termasuk suara dan pendapatnya. Majunya industri dan sektor swasta. Demokrasi liberal juga dapat mendorong kemajuan industri dan sektor swasta. Dampak negatif dari demokrasi liberal adalah persaingan tidak sehat. Sistem multipartai yang diterapkan pada masa demokrasi liberal dapat menimbulkan persaingan tidak sehat. Kemudian kekacauan dalam pemerintah dan politik. Demokrasi liberal di Indonesia tidak berjalan dengan baik karena banyaknya pandangan dan aspirasi masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan kekacauan dalam sistem pemerintahan politik. Kemudian, merugikan negara di masa perang demokrasi. Liberal menyiratkan bahwa kekuasaan tidak terpusat. Hal ini dapat merugikan negara di masa perang ketika respon yang cepat dan terpadu diperlukan. Kesimpulan dari masa demokrasi liberal di Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa demokrasi liberal berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara kebebasan individu dan kontrol terhadap kekuasaan negara dan kontrol terhadap kekuasaan melalui konstitusi, hukum, serta proses pemilihan yang terbuka. Berikut adalah isi dari masa demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1959. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi dari kelompok 5. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.